Tapi ini adalah lane prediction kita, di mana kita sudah melihat Lele Pinkan akan bertemu dengan Violet, Caramel, dan juga Ash. Dan di arah mid lane kita ada Pau, Gyogoy bertemu dengan Lipi dan juga Tal. Yes. Begitu pula dengan adanya Queenie yang akan berhadapan dengan Pika di arah gold lane. Ini masih belum ada perubahan ya. Masih sama dari sisi lane predictionnya. Kita akan lihat bagaimana teman-teman EVOS Lynx mengimplementasikan hero mereka di area laning phase. Begitupun juga dengan Alchemica untuk bisa mencapai objektif utama mereka. Karena kalau menurut GP pribadi pemilihan hero itu menentukan 40% kemenangan di area laning phase. Tapi 60% itu bagaimana dari para playernya sendiri itu mengimplementasikan hero mereka untuk bisa mencapai objektif utama mereka. So, tanpa lama-lama lagi kita langsung masuk aja ke Land of the Ninja Game. Yang pertama, RRQ Mika melawan EVOS Lynx bersama aku Cipi dan juga Talia. Tentu saja di mana kita akan menghadirkan best of 3 series. Dan jangan lupa untuk nonton di Ibu ya dengan delay yang lebih cepat 5 menit dan dapatkan diamond gratis. Yes, benar sekali. Kita balik lagi ya, di mana udah ada persebaran beberapa hero dari masing-masing kedua tim di laning phase-nya tentunya. Bahkan udah ada skirmish juga nih yang terjadi yang mengkurangi dari segi HP kedua belah tim. Nah, buat teman-teman juga yang nyari teman mabar, langsung download Lita. Karena Lita teman mabar kalian setiap saat. Itu dia, jadi kalian gak bakal kesepian lagi nih cari teman mabar. Tapi kita berpindah melihat ke arah river, dimana kali ini Gyogoy sudah mencoba untuk mencicil ke arah seorang Tal. Dengan cukup sakit, tapi lihat bagaimana Lito Wanderernya masih bisa didapatkan oleh seorang Pika. Itu last hit yang benar-benar pas banget, sehingga mendapatkan keunggulan yaitu XP ya dari Lito Wanderer. Yes, benar banget, dan mendapatkan sedikit vision juga di river. Untuk teman-teman EVOS Lynx sejauh ini di menit yang pertama menuju menit kedua masih belum ada skirmish dan team fight yang signifikan. Hanya memperebutkan beberapa objektif jungle aja. Walaupun kali ini Tol udah mulai coba untuk melihat keadaan di area gold lane. Karena seperti kita tahu Queenie dengan canggihnya akan coba untuk 1v1 situation bersama dengan Pika nih. Yang ternyata dari sisi Bitrek sendiri menjadi mid lane bagi teman-teman RRQ kali ya. Betul sekali, dan surprise attack kali ini dari seorang Talnya. Dengan ada Pau Cinggu berusaha untuk defense, dan lihat bagaimana Shadow Kill mencoba untuk mengincar ke arah Gyogoy. Tapi Pau di sana mencoba untuk nolong, mencoba untuk nahan badan sehingga Gyogoy masih bisa lolos. Sedangkan Pau harus berkorban. Satu point pick off yang berhasil diamankan oleh EVOS Lynx. Wow, di menit kedua EVOS Lynx berhasil memecahkan cleaningan di mana satu poin first blood berhasil diamankan. Kita bisa lihat juga dari sisi teman-teman Alchemica sendiri, dan udah ada beberapa sedikit kesamaan juga Ash untuk ngambil gold buff. Di sisi lain Queenie bermain aman di area balik turretnya, masih belum mau mengambil resiko untuk maju terlalu depan. Dia prefer untuk mundur aja terlebih dahulu dan bermain aman. Tapi di area turtle pit udah mulai ada encounter dari kedua belah tim, walaupun Lele udah mulai mengganggu di pergerakan dari buffnya teman-teman EVOS Lynx. Yes, itu dia, dimana lihat bagaimana Lele langsung aja terkena dari shadow killnya. Tapi lihat bagaimana Lele masih bisa bertahan juga. Deadly Catch dilontarkan. Lipi cukup sekarat. Apakah Turtle bakal di reset atau justru malah di take over aja? Lele cukup sekarat, masih berusaha untuk kabur dengan adanya Stardust Dance, dan bahkan Turtle yang masih bisa diamankan oleh teman-teman dari RRQ kali ini. Oh my god, jadi Pau-nya ya mengorbankan dirinya supaya teman-teman Alchemica berhasil mengamankan, dan what a great snipernya berhasil mengamankan satu poin kill headshot. Lipinya langsung hilang di area mid lane Talia. Wow, itu headshot banget ya, on point banget itu snipernya. Tapi kita bakal melihat kali ini Queenie yang berusaha untuk berotasi kembali ke arah mid lane, mencoba untuk regroup dengan adanya Matilda di sana. Akankah mencoba untuk melakukan team fight? Sudah adanya guiding win yang dibikin, tapi belum ada inisiasi lebih lanjut. Yes, benar. Sejauh ini dari sisi jungler kedua belah timnya kembali coba untuk melalang buana setelah objektif turtle-nya diamankan oleh Alchemica ya. Kompensasi dari kehilangan dua hero, walaupun team fight kali ini mulai dipukul gitu saja. Turtle ke area angin, tapi Tol harus mundur ke belakang. Circling Eagle udah mulai dibuka begitu saja. Pau berhasil mematkan seorang Tal di area mid lane Talia. Wow, Caramel kali ini mencoba untuk langsung melakukan shadow kill-nya aja, tapi Pau di sana juga sudah siap untuk langsung aja membantu Gyogoy juga dengan sangat presek banget. Lihat bagaimana Lipi dikejar dengan ada Deadly Catch, dan bahkan satu eksekutor dari Gyogoy. Satu hit yang manis banget berhasil langsung menumbangkan seorang Lipi. Ini benar-benar tim fight yang rapi banget ya, yang dipertontonkan oleh RRQ, begitu pula dengan EVOS. Yes, benar banget. Dua-duanya sama-sama gak mau kalah.
setelah mereka sama-sama mempersiapkan team fight yang rapi di masing-masing laning phase-nya. Bahkan kali ini kita bisa lihat Archimika, beberapa hero-nya berhasil terculik di area menit-menit pertama, tapi kali ini mereka sudah mulai mengebalikan keadaan dan bahkan Ash di area top lane berhasil menambang gold yang terbalut, Talia. Diam-diam jadi PT bongkar turret, gold shield-nya udah langsung diambil semuanya. Tapi lihat bagaimana di area river juga circling ke arah depan, tapi langsung aja ada shadow kill juga dari seorang Karamel dan balik lagi dengan cepatnya bersama dengan adanya Quad Shadow membuat Karamel bahkan masih bisa bertahan dengan HP yang cukup banyak. Yes, benar banget. Turtle yang kedua kali ini sudah mulai muncul kembali di area laning phase. Ash sejauh ini coba untuk mulai kembali melalang buana sebelum melakukan setup terhadap Turtle. Di sisi lain, Tal udah mulai siap terhadap Ryan Revenge-nya, namun masih bisa dineo oleh Gyokoi. Dan ini dia Turtle Camp by Booyah, di mana dari sisi Asha sendiri udah mulai mengarah ke area Turtle tersebut. Tal udah mulai coba untuk observasi. Informasi didapatkan membuat Tal udah mulai coba untuk memanggil kawanannya untuk masuk ke area Turtle Pit. Ash masih sibuk untuk melakukan poking, ditarik ke daerah Turtle. Bahkan Lele membuka satu buah Falling Star Moon yang membubar gerakan anak-anak Evo Slings di sana, Talia. Yes, dan lihat bagaimana team fight-nya masih berlanjut lagi circling ke arah depan. Bagaimana mencoba untuk mencari ke arah Violet, tapi Violet masih terlalu sulit untuk digapai. Dia langsung berlindung kembali di balik taratnya, mencoba untuk langsung mendorong aja di arah bottom lane akan Kak Violet dan juga seorang Karamel bisa bertahan di mana taratnya menjadi incaran, tapi kali ini masih bisa untuk tarik ulur sementara waktu, tapi sayang sekali bisa kehilangan satu outer taratnya. Mencoba untuk di mirroring juga di arah top lane di mana Pika berhasil untuk mendapatkan satu outer tarat sendirian. Tapi kali ini Tal Iron Revenge ya tidak terkonek ke arah seorang Winnie. Yes, benar banget. Mengingat dua turtle yang udah disecure oleh teman-teman Archimika yang membuat Archimika memegang kendali ekonomi di menit yang ke-6 kali ini, walaupun masih ada chance yang luas banget bagi Voslings untuk menyamakan kedudukan gold mereka terhadap Archimika. Sejauh ini War X sudah mulai dikantongi oleh Karamel dan bahkan kita bisa lihat juga Turtle sudah merubah posisinya di sebelah kiri hutan yang akan muncul dalam waktu 85 detik lagi. Kita akan lihat juga nih teman-teman dari Archimika coba untuk manage weapon mereka di area top lane, begitupun juga sebaliknya dari sisi Voslings mid lane-nya udah cukup krusial karena udah diisi oleh beberapa hero dari kedua belah tim. Paul bahkan udah siap juga untuk membuka tier revive tapi di cancel, gak mau terlalu overcommit. Tapi point of view kita berada di area top lane karena udah ada 3 hero dari Archimika yang siap untuk mengambil outer turret yang sedang dijaga oleh Violet, Talia. Yes, dan Talnya kali ini terkena sedikit burst damage yang cukup pedih, membuat Talnya harus defensif mundur ke arah belakang dengan ada punching ball disengage kali ini. Dari kedua belah tim memilih untuk lebih sabar lagi, lebih berhati-hati lagi karena ini baru menit ke-7 juga, masih arah early game. Dan lihat dari secara network, EVOS kali ini tertinggal 3000 network dari arah Archimika, tapi dengan adanya team fight yang nantinya kalau misalnya bisa dimenangkan oleh EVOS bukanlah hal yang nggak mungkin untuk bisa ngejar lagi ketertinggalannya. Sedangkan di sisi lain arah Archimika bisa nggak nih konsisten gitu? Benar, bisa banget sih, masih bisa untuk dibuktikan. Ingat ini masih cukup mid game juga. Turtle kali ini yang ketiga pun udah mulai spawn, dimana teman-teman dari Archimika pun udah ready juga nih mengisi sisi daerah teritorial Turtle. Sejauh ini Lele masih coba untuk ingin mempertahankan outer turret di area bottom lane. Falling Storm dikeluarkan, tapi Pika mengarahkan objektif. Udah mulai Karamel coba untuk join the fight, membuka satu buah Shadow Kiru di delay perlahan, tapi pasti Lele coba untuk mulai menahan pukulan yang diberikan, tapi sayang sekali gak bisa kompensasi dari kehilangan Lele di area bottom lane. Archimika berhasil mengamankan kembali objektif Turtle-nya, Talia. Iya, berhasil mendapatkan objektif turtle-nya, tapi kita berpindah kali ini ke arah mid lane-nya. Sudah ada saling pantau dari arah Archimika maupun Evoslings sambil menunggu kesiapan dari Karamel untuk mengamankan ke arah Purple Buffet terlebih dahulu. Little Wanderer lagi-lagi berhasil didapatkan, tapi Paul cukup sekarang berusaha kabur dengan ada Guiding Wind, masih bisa selamat sejauh ini, sedangkan Tal memilih untuk disengage aja. Teman-teman dari EVOS mencoba untuk lebih sabar lagi, apalagi ketika mereka sudah kehilangan objektif tadi ya. Tal udah mulai coba untuk buka Titan Revenge-nya, tapi lagi-lagi kembali di cancel, nggak mau terlalu overcommit. Sejauh ini kita bisa lihat hanya jual beli serangan aja, walaupun di sana udah mulai coba untuk jual satu hero dari Archimika. Mata Lele harus tumbang begitu saja, Meteor Shower-nya nggak bisa menumbangkan 4 hero dari teman-teman Evoslings terlalu krusial. Karamel udah mulai dikepung gitu saja, menebar satu dua pot Shadow-nya, kembali lagi dengan Phantom Shuriken-nya mengarah ke area seorang Paul, tapi nggak mau terlalu overcommit. Ingat Karamel fokus terhadap wave minion aja yang ada di depan matanya kali. Wow, yep, itu dia. Tapi dari Ash kali ini mencoba untuk nge-clear aja terlebih dahulu di arah mid lane-nya Blade of Despair. Bahkan
sudah langsung didapatkan di tubuh seorang Asya, di mana ini bakal makin sakit lagi ya, makin pedih lagi damage yang akan diberikan dari RR Kimika. Saling menunggu aja kali ini di arah Lord Pit ya. Akankah nanti ada kontes terhadap Lord? Yes, pastinya kita akan lihat juga udah mulai diisi sama teman-teman dari EVOsLINK sendiri. 3 hero udah mulai berkumpul untuk mengamankan objektif. Fire Revenge mengarah ke arah seorang Queenie, masih bisa flick out ke arah belakang. Black Shoes digunakan, Queenie masih bisa selamat. Ash mengeluarkan deckly catch yang mengarah ke area satu hero, tapi di area top lane sana Beatrix dan juga Poe berhasil mengamankannya. Udah seorang Caramel harus hilang dari sisi teman-teman EVOsLINK. Mereka nggak mau terlalu overcommit dan greedy, mengingat EVOsLINK masih cukup bisa menahan gempuran, tapi satu outer turret yang ada di area top lane yang kedua berhasil direnggut begitu saja oleh seorang Gyogo Italia. Wow, lagi objektif yang runtuh, tapi lihat di arah mid lane talnya coba untuk bertahan dengan Punching Ball. Sudah ada deadly catch juga dan center yang berhasil dirobohkan oleh RR Kimika. Center turret adalah turret terpenting, di mana kalau mid lane-nya sudah rontok begini, otomatis purple buff-nya bakal lebih terekspos lagi. Lord pun mencoba untuk di kontes kali ini oleh EVOsLINK, tapi di zoning balik dengan adanya RR Kimika di depan sana, tapi masih bisa didapatkan oleh seorang Chako. Taunya mencoba untuk dive, tapi justru dia menjadi santapan lezat. Begitu pula dengan adanya seorang Poe yang harus ditukarkan 2 untuk 2. Masih berlanjut kali ini Shadow Kill ke arah teman-teman dari RRQ, mencoba untuk kabur lagi dari seorang Caramel. Sudah cukup langsung aja disengage dari kedua belah tim. Yes, mid lane kali ini coba untuk dijaga begitu saja. Damage yang dikeluarkan oleh seorang Pika terlalu sakit. Meteor Shower digunakan untuk membersihkan wave minion yang membuat teman-teman dari EVOsLINK sudah bisa mengamankan center turret, tapi Gyogo-nya yang agak sedikit terpental mengarah ke area bus diketahui Caramel langsung diolah begitu saja dan berhasil tershutdown kali ini. Iya, celengan pecah dari Gyogo, di mana dengan ada shutdown otomatis sudah langsung adanya celengan yang pecah dari Gyogo sehingga ke arah depan. Lipi menjadi incaran bersama dengan ada Meteor Shower, tapi sayang sekali Meteor Shower-nya tidak terkonek, membuat Lipi masih bisa selamat dan dibalesin lagi dengan ada center turret dari RRQ yang berhasil dihancurkan, dan ini adalah replaynya. Yes, instant replay personal by Lita ya, dimana ini tim fight-nya udah cukup ready dari sisi teman Archimika sih. Dari sisi positioning-nya Gyogo-nya pun enak banget, free hit banget ke area tol, dan juga dari sisi Violet-nya yang coba untuk ngebadanin supaya Caramel bisa mengamankan ke area Lord-nya, tapi Asya benar-benar bisa mengoptimalkan retribution-nya ke area Lord yang membuat dia berhasil nge-secure Lord tersebut, walaupun Lord-nya terhentikan di area top lane sana karena memang gak ada penjagaan juga terhadap Lord dari sisi teman-teman EVOsLINK sendiri kan. Yap, dimandiin lagi dan lagi bersama dengan ada Poe yang langsung menyerang dengan ada Circling Eagle, tapi Poe menjadi samsang langsung Falling Sarmun ke arah depan. Lele mencoba untuk nahan badan di arah depan, tapi lihat bagaimana backline-nya diacak-acak oleh seorang Lipi, otomatis deadly catch langsung dilontarkan, tapi lihat bagaimana kali ini Ash menjadi incaran dengan ada Shadow Kill. Caramel berhasil langsung menumbangkan seorang Ash. 2 hero yang hilang dari RR Kimika membuat RR Kimika harus mundur. Kalau dipaksakan ini bisa banget bahaya, dan EVOsLINK bisa banget untuk tadi mendapatkan lagi dan lagi nyawa dari RR Kimika. Yes, mereka tahu ya EVOsLINK ini panasnya selalu di akhir yang membuat RR Kimika harus mulai meminimalisasi minor mistakes mereka, karena kali ini Lele udah mulai diberikan surprise attack. Black Shoes dikeluarkan begitu saja, mengingati damage yang diberikan dari sisi RR Kimika terlalu sakit mengarah ke area Lipi. Kita lihat intip dari sisi item mission-nya sendiri, Gyogo udah jadi Blood of Despair untuk menilai pergerakan dari physical attack-nya Caramel, dan bahkan dia udah akan mengarah ke item attack selanjutnya ya. Dari sisi Asha sendiri udah jadi War X, BOD, dan mungkin akan mengarah ke Endless Battle ya di sana. Ini udah benar-benar cukup ready banget dari sisi Archimika mengarah ke EVOsLINK, tapi dari Caramel udah jadi Endless Battle dan BOD yang membuat Caramel sendiri tinggal mengoptimalkan posisi dan juga bagaimana mengkalkulasi resource-nya aja ke area Archimika agar bisa mengeksekusi pergerakan dari Archimika untuk mencapai objektif yang mereka inginkan. Betul, dan ini adalah Lord Camp ya, dimana Lord sudah hadir lagi. Lord kita yang kedua ini yang bisa banget untuk menjadi perebutan, dimana Lord yang kedua ini udah enhance di menit kita yang ke-13, otomatis udah diperkuat, udah langsung siap untuk menabrak ke si arah base siapapun. Udah mulai dipantau aja di arah Lord Pit-nya, masih belum ada yang ingin melakukan inisiasi terlebih dahulu karena dari kedua belah tim ini sebenarnya lagi seimbang banget kalau kita lihat dari secara network-nya, hanya berbeda 1000 aja. Ya sama bahkan sekarang. Wow, Lele udah mulai coba untuk buka karya Falling Storm-nya di follow dengan 1 buah Meteor Shower, tapi masih bisa dihindari
dihindari dengan sangat baik oleh teman-teman EVO Slings, hanya berusaha untuk memubarkan saja di area bus karena Lordnya udah mulai dicolek-colek aja sama Ash, tapi masih belum terlalu di follow up lebih serius lagi. Udah mulai dibantuin oleh Queenie, gak adanya observasi membuat Lordnya akan kembali coba untuk disecure oleh RRQ Mika. Distraction yang bagus banget dari Falling Star Moon-nya Lele yang membuat EVO Slings benar-benar langsung bubar dan gak sempat untuk mengarah ke area Lord kita di Talia. Yap, dan Lordnya kali ini sudah langsung menuju ke arah top lane-nya. Tapi jangan lupa bagi kalian yang para gamers di rumah sering banget nge-push rank, jangan lupa untuk dapatkan skill diplomasi. Tapi tunggu dulu, lihat apa yang terjadi di mana ternyata Shadow Kill sudah langsung aja dilunturkan bersama dengan adanya Deadly Cash yang dilontarkan. Dari Eagle juga ke arah depan. Di biru passionnya sakit banget, Pau-nya masih cukup kuat untuk menahan badan juga di arah depan. Falling Star Moon tidak terkonek ke arah siapapun, hanya untuk ngecek terlebih dahulu siapa yang di arah bus tersebut. Mencoba untuk dipaksakan untuk nge-push ke arah tengah dan bahkan berhasil untuk mendapatkan satu lagi inner turret di arah tengah. Yes, kita bisa lihat juga kali ini teman-teman dari Mika udah mulai coba untuk mengawal Lordnya yang sudah ter-enhance meloncat ke arah inner beater taraf tengah dari SP. Inner beater tarafnya udah mulai berhasil dipecahkan begitu saja oleh Mika. Wave minion, tunjang pergerakan dari Mika pun sudah mulai berjalan di area mid lane. Shadow Kill dikeluarkan untuk mengoptimalkan wave minion yang berjalan. Tyre dipecah konek rasa di mana Queenie harus hilang. Langsung saja mundur dari talnya, nggak mau terlalu overcommit dan greedy. Dari RRQ Mika setelah berhasil merenggut satu inner beater turret, mereka pun langsung mundur ke arah belakang secara serentak Talia. Wah, ini sih dari EVOS ya, benar-benar nahannya buying time itu bagus banget, apalagi dengan adanya Tal tadi yang langsung melompat ke arah depan. Dan ini langsung kita lihat aja nih instant replay by Lita, di mana atasnya udah mencoba untuk langsung dipush kan oleh RRQ Mika, didapatkan Lordnya. Sedangkan mereka bagi tugas dengan ada Shadow Kill yang berusaha untuk nge-clear aja wave minion di arah tengah, masih bisa balik juga. Dan lihat bagaimana Talnya, dia nahan badan 3 orang, dia langsung lompat dan bahkan dia masih bisa selamat. Ini buying time yang rapi banget dari EVOS. Yes, benar banget, sejauh ini mereka masih bisa melakukan defense mekanisme yang cantik terhadap base turretnya. Dan bahkan mereka pun dari si RRQ Mika nggak sempat untuk melakukan ekspansi. Teman-teman EVO Slings masih bisa mempertahankan setengah dari daerah teritorial mereka sendiri dan membuat mereka nggak terisolasi untuk di menit ke-16 kali ini. Lord yang ketiga akan muncul dalam waktu 50 detik lagi. Pau memberanikan dirinya untuk maju ke arah depan dengan Guiding Wind, membuat dari Lipinya sendiri harus mundur serentak bersama kawan-kawannya ke area belakang. Masih belum ada team fight lebih serius dari sisi RRQ Mika sendiri. Masih coba untuk manage wave minionnya, udah mulai mengambil dan bahkan mengakui sisi jungle dari sisi teman-teman EVO Slings Talia. Yap, dan ini udah agak sedikit pasif di mana mereka mencoba lebih berhati-hati lagi. Talnya mencoba untuk langsung melakukan fast check terlebih dahulu. Sudah ketahuan keberadaan dari Pau di depan sana, membuat Talnya hanya tarik ulur sejenak. Sementara 17 detik lagi menuju Lord kita yang ketiga. Akankah RRQ Mika bakal mendapatkan lagi dan lagi Lord kita yang ketiga, atau justru kali ini adalah kesempatan bagi EVO Slings untuk langsung take over ke arah Lord? Yes, kalau dari sisi Lord kedua sih distraction yang diberikan Lele tuh bagus banget ya. Kita akan lihat di pengalihan isu seperti apakah yang akan dipertontonkan oleh RRQ Mika. Apakah EVO Slings berhasil menembus pertahanan dari sisi RRQ Mika sendiri, karena Tol udah memberikan Tyre Repair ke area depan sana. Pau udah mulai terkena damage dari Pika dan kawan-kawan, bahkan langsung jual begitu saja spray down. Tapi masih ada Deadly Catch juga yang dikeluarkan. Tol dalam bahaya, setengah dari SP yang tersisa. Violets masih coba ingin bertahan. Lele mau ngobrak-abrik line up dari EVO Slings, membuat mereka harus kembali mundur dan tidak bisa mengisi Lord Pit yang sudah mulai dikuasai oleh teman-teman dari RRQ Mika Talia. Yap, Lordnya kali ini sudah mulai di start kembali, udah mulai diinisiasi, mencoba untuk menzoning aja kali ini dari RRQ Mika. Tapi lihat bagaimana Karamel ternyata berhasil untuk langsung melumbangkan 2 orang sekali. Triple kill ke Formadia. Diogo kali ini yang menjadi incarannya, akankah Karamel mendapatkan maniak ya? Tapi ternyata Immortal yang pecah masih mencoba untuk bertahan. Kali ini Lelenya juga nahan badan 1 lawan 3 orang sekaligus. Lelenya masih kuat banget, masih punya Immortal yang pecah lagi, tapi saya langsung dikepung dengan adanya teman-teman dari EVOS, membuat Lele gak bisa bergerak kemana-mana. Dan Karamel langsung mengoptimalkan adanya space creator dengan adanya wipe out, langsung mendorong meta penggaris kalau kata Kolio. Yes, it will be disaster for RRQ karena Paul 1 detik lagi muncul ke laning phase. Mampukah mereka menahan gempuran diberikan oleh EVO Slings sejauh ini? EVO Slings udah mulai fokus ke area turretnya, bahkan Paulnya harus tumbang setengah dari HP Lordnya. Dan oh my god, RRQ Mika harus kehilangan base karena EVO